seandainya ya Nabi Adam itu dulu tidak melakukan kesalahan, melanggar larangan ya di surga makan buah khuldi itu, maka kita ini keturunan Adam ini sesungguhnya tetap berada di surga loh, tidak berada di bumi ini. Ya itu adalah pemikiran yang salah tentu saja. Ini sesuatu yang menarik. Justru ketika Adam itu melakukan kesalahan, durhaka, kemudian dianggap tersesat, malah dipilih oleh Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Qala wa ma khalaqnas samaa wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajmain. Sahabat sekalian, alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian kita kali ini dalam program Islam Futuristik episode yang ke-36. Kita akan melanjutkan kajian kita tentang Nabi Adam dan seputar munculnya kehidupan atau peradaban manusia modern di planet bumi yang kita tempati ini. Kita sudah beberapa episode ya melakukan kajian itu, dan hari ini kita akan melanjutkan lagi progres untuk menambahi informasi-informasi dari dalam Al-Quran Al-Karim. Karena penciptaan Nabi Adam dan munculnya peradaban modern ini memang masih sangat misterius, tidak sepenuhnya atau belum sepenuhnya bisa dibuktikan secara ilmiah, tetapi Al-Quran telah memberikan clue, memberikan tanda-tandanya, memberikan informasi bocorannya kepada kita semua, bahwa penciptaan Nabi Adam itu berjalan seperti yang dikemukakan oleh Al-Quran, termasuk proses munculnya peradaban modern di muka bumi ini. Karena itu kita selalu melakukan kajian dua sisi. Sumber utamanya, sumber pertamanya adalah Al-Quran Al-Karim, sumber keduanya adalah sains dan teknologi, data-data ilmu pengetahuan yang membenarkan bahwa semua proses itu memang terjadi menurut catatan ilmiah sebagaimana yang cocok dengan apa yang digambarkan oleh Al-Quran Al-Karim. Sahabat sekalian, hari ini kita akan membahas tentang Nabi Adam yang diuji oleh Allah, yang digambarkan oleh Al-Quran. Ya, ada beberapa proses ujian yang kemudian beliau akhirnya terpilih atau dipilih oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi. Di episode yang lalu kita telah membahas surga Nabi Adam, bahwa surga Nabi Adam itu ada di planet bumi ini di fase duniawi ya, yang berbeda dengan surga akhirat yang berada di fase akhirat setelah hari kiamat. Ya, ada 8 perbedaan itu yang sudah kita bahas, di antaranya bahwa surga Nabi Adam itu ditempati oleh Nabi Adam dan istrinya, sedangkan nanti surga akhirat itu akan ditempati oleh umat manusia yang beriman, yang bertakwa, yang memang layak dibalasi dengan surga. Nah, yang kedua yang ingin saya sentil atau ingin saya singgung dalam kesempatan ini, di forum kita ada yang mempertanyakan, Pak Agus, bukankah setan ya yang saya gambarkan bisa keluar masuk surganya Nabi Adam itu kan sudah diusir tuh dari surga. Jadi ya memang surganya akhirat itu diharamkan terhadap atau bagi setan dikarenakan memang dia sudah diusir. Dulunya ada di surga, tetapi nantinya kemudian diharamkan. Tetapi harus diingat, ternyata Al-Quran lagi-lagi yang bercerita dan secara gamblang, setan yang sudah diusir dari surga Nabi Adam
itu kemudian datang lagi mengganggu Nabi Adam dan istrinya. Jadi sebelumnya itu iblisnya yang diusir dari surga, tetapi ketika Nabi Adam sudah bersama istrinya tinggal di surga itu, ternyata setan juga masuk lagi untuk menggoda dan merayunya sehingga melanggar larangan Allah. Jadi ini sekaligus menjawab ya salah satu pertanyaan yang ada di forum kita, bahwa surga Nabi Adam itu memang berbeda dengan surga akhirat. Tetapi dua-duanya ada di planet bumi. Bedanya adalah satu fase duniawi, satunya adalah fase akhirat, di mana jagat raya, langit yang 7 itu sudah dibuka dimensinya oleh Allah. Ya, itu pembahasan yang menarik yang sudah kita lakukan di episode yang lalu. Hari ini kita progres lagi tentang ujian Nabi Adam untuk menjadi khalifah. Informasi tentang ini tersebar di sejumlah ayat, tetapi salah satunya ada di dalam rentetan surat Al-Baqarah ayat 30. Di rentetan itulah kita mendapatkan kronologis bagaimana Adam itu memang didesain, diciptakan oleh Allah sebagai seorang khalifah. Jadi sejak awal sebelum Adam itu ada, itu sudah diberikan bocoran informasinya kepada para malaikat bahwa Allah akan menciptakan Nabi Adam sebagai khalifah. Jadi ini ada skenario besar. Mulai dari dibocorkan proses penciptaan itu atau akan diciptakan Nabi Adam itu, kemudian diciptakan ya, di planet bumi yang sudah kita bahas panjang lebar, kemudian diuji dan sampai akhirnya lulus. Itu sesungguhnya adalah sebuah skenario besar, bukan sebuah kebetulan. Hal ini perlu saya tegaskan karena ada yang berpendapat dan berpikiran bahwa seandainya ya Nabi Adam itu dulu tidak melakukan kesalahan, melanggar larangan ya di surga, makan buah khuldi itu, maka kita ini keturunan Adam ini sesungguhnya tetap berada di surga loh, tidak berada di bumi ini. Ya, itu adalah pemikiran yang salah tentu saja. Karena Nabi Adam itu melanggar larangan atau tidak, sesungguhnya desainnya adalah diciptakan sebagai khalifah di muka bumi ini. Jadi tentu keliru kalau ada yang kemudian sampai berpikir bahwa seandainya Nabi Adam tidak makan buah khuldi, ya kemudian tidak keluar dari jannah itu, ya kita semua ini sesungguhnya masih berada di jannah atau di surga itu. Nah, itu tidak tepat. Nanti kita lihat bahwa ternyata penciptaan Nabi Adam sejak awal ya sudah didesain untuk munculnya peradaban manusia di muka bumi, dimulai dari peradaban Nabi Adam dan keluarganya. Oke, kita buka surat Al-Baqarah ayat 30. Di mana Allah berfirman memberikan bocoran kepada malaikat tentang akan munculnya seorang khalifah di muka bumi ini, yaitu Adam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka, para malaikat berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di muka bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah. Padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau. Tuhan berfirman, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Ayat ini sering menjadi bahan kajian yang menarik karena memberikan clue awal tentang proses munculnya kehidupan modern, ya, peradaban manusia modern di planet bumi, yaitu munculnya Adam dan keturunannya. Karena ayat ini memberikan gambaran bahwa ketika Nabi Adam itu belum ada,
itu sudah dibocorkan itu informasi kepada para malaikat. Ja'ilun fil ardi khalifah, akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Allah telah berkata kepada para malaikat akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Nabi Adamnya belum ada, tetapi sudah ada informasi skenario besar bahwa manusia yang akan diciptakan Allah ini akan menjadi seorang khalifah. Nah, ini menjadi sangat penting untuk memahami seluruh rangkaian cerita itu, bahwa rangkaian cerita Nabi Adam mulai dari diciptakan dari tanah bumi, di planet bumi, ditempatkan di sorga, diganggu atau dirayu oleh setan dan kemudian melanggar larangan sampai kemudian turun dari sorga dan seterusnya, itu sesungguhnya adalah skenario besar. Di situ bermakna ada proses-proses ujian untuk mempersiapkan Nabi Adam sebagai khalifah. Sekali lagi bukan sebuah kebetulan atau apalagi kecelakaan, ya. Bahwa turunnya Nabi Adam dari surga ke bumi itu dikarenakan kecelakaan makan buah khuldi. Nah, bukan begitu cara memahaminya, karena sejak awal itu Allah sudah mendesain proses-proses, tahapan-tahapan dari penciptaan Adam itu sampai mempersiapkan untuk menjadi seorang khalifah. Ya, jadi itu ayat yang pertama di dalam surat Al-Baqarah ayat 30. Allah membocorkan pada para malaikat dan malaikat sempat bertanya, kok itu yang mau dijadikan khalifah di muka bumi? Padahal yang mirip-mirip begitu, ya, yang bentuknya seperti itu adalah bangsa yang suka bikin kekacauan, perang, menumpahkan darah, begitu kan? Tapi penutup dari ayat itu, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah berkata, aku lebih tahu dari kamu. Sehingga tetaplah dilakukan penciptaan itu, proses Nabi Adam untuk mempersiapkannya menjadi seorang khalifah. Maka apa yang kemudian dilakukan oleh Allah dalam cerita ayat-ayat itu, ya, rentetan surat Al-Baqarah ayat 30-an itu. Kita bisa membaca di ayat berikutnya. Dalam surat Al-Baqarah ayat 31. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda seluruhnya. Kemudian mengemukakannya kepada para malaikat. Lalu Allah berfirman, sebutkanlah kepadaku nama benda-benda itu jika kamu memang benar-benar orang yang benar. Ayat 31 dari surat Al-Baqarah ini memberikan klarifikasi, ya, memberikan penjelasan lebih jauh dari ayat 30. Kenapa? Karena di ayat 30 malaikat itu meragukan kemampuan si Adam yang akan belum ada Adamnya, ya, hanya menunjuk kepada suatu bangsa, satu kelompok manusia yang mirip-mirip dengan Adam. Itu diragukan oleh para malaikat. Apakah bisa yang seperti itu menjadi khalifah di muka bumi ini? Apa enggak tambah rusak semua? Nah, kemudian Allah memberikan pembuktian. Apa pembuktian yang Allah berikan? Ternyata Adam ini, ya, yang akan diciptakan sebagai seorang khalifah ini berbeda dengan makhluk yang sebelumnya. Apa perbedaannya? Ternyata pada tingkat kecerdasan dan keilmuannya. Di surat Al-Baqarah ayat 31 ini Allah menjelaskan bahwa Adam itu memiliki kemampuan lebih di dalam memahami jagat raya ini. Ya, wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada dia. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha, nama-nama semua benda yang ada di jagat raya ini. Nah, itu mewakili ilmu pengetahuan. Artinya, peradaban manusia modern yang dimulai dari zaman Adam itu adalah peradaban yang berbasis kepada ilmu pengetahuan dan itu ada kaitannya dengan kecerdasan. Nah, inilah perbedaan manusia di zaman Adam, ya, dengan
manusia-manusia sebelumnya. Tingkat kecerdasannya yang berbeda, penguasaan sains, ya, ilmu pengetahuan itu yang membuat dia berbeda. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah menantang kepada para malaikat, ya. Tsumma aradahum 'alal malaikah faqala ambiuni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Itu Adam bisa tuh menguasai semua yang diajarkan oleh Allah. Sekarang engkau malaikat, coba kamu lakukan, sebutkan nama-nama. Ya, seperti yang digambarkan disebutkan oleh Adam itu. Nah, ternyata malaikat kemudian mengatakan tidak bisa. Nah, itu digambarkan, diceritakan pada ayat berikutnya lagi. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 32 kemudian Allah menceritakan hal itu. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mereka para malaikat menjawab, Maha suci Engkau, tidak ada yang kami ketahui selain dari apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya Engkaulah yang Maha mengetahui lagi Maha bijaksana. Nah, di ayat ini kemudian Allah menegaskan ternyata malaikat menyerah gitu ya. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Mereka mengatakan Maha suci Engkau ya Allah, subhanaka. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Tidak ada yang kami ketahui kecuali yang Engkau ajarkan kepada kami. Innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkaulah yang maha berilmu, maha mengetahui, dan maha bijaksana. Artinya itu sebuah ungkapan mereka sudah menerima. Ternyata Adam yang diciptakan oleh Allah untuk menjadi khalifah itu memang makhluk yang berbeda dengan yang mereka ragukan. Apa perbedaannya? Yaitu dalam keilmuannya, dalam kecerdasan otaknya, dan dalam penguasaan ilmunya tentang segala sesuatu. Maka di dalam ayat itu digambarkan malaikat menerima dan memperoleh buktinya bahwa Adam memang layak, ya, secara kecerdasan intelektualnya untuk dijadikan sebagai seorang khalifah. Nah, hal itu kemudian ditegaskan lagi di dalam ayat berikutnya dalam surat Al-Baqarah ayat 33 ketika Nabi Adam diminta untuk berhadapan dengan para malaikat itu menyampaikan ilmu yang diajarkan, ya, oleh Allah kepada Nabi Adam. Qala ya Adam ambihum bi asma'ihim falamma amba'ahum bi asma'ihim qala alam aqul lakum inni a'lamu ghaibas samawati wal ardi wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Allah berfirman, wahai Adam, beritahukanlah kepada mereka nama-nama benda ini. Maka setelah diberitahukannya kepada mereka nama-nama benda itu, Allah berfirman, bukankah sudah kukatakan kepadamu bahwa sesungguhnya aku mengetahui rahasia langit dan bumi dan mengetahui apa yang kamu lahirkan dan apa yang kamu sembunyikan. Jadi sahabat sekalian, sudah terbukti ya Nabi Adam lolos ujian pertama terkait dengan kemampuan intelektualitasnya. Tetapi untuk menjadi seorang khalifah, seorang pemimpin, itu nggak cukup hanya cerdas, pinter, ya, kemampuan intelektualitas yang tinggi, menguasai ilmu pengetahuan bahkan teknologi, tetapi harus lolos juga di sisi yang lain, yaitu terkait dengan sikap hatinya atau akhlaknya, atau kecerdasan emosionalnya. Nah, itulah yang kemudian diujikan oleh Allah di step berikutnya. Di surat Al-Baqarah ayat 35 kemudian Allah bercerita, ya, menceritakan Adam kemudian diperintahkan untuk menempati surga itu bersama dengan istrinya. Ya, jadi ini fase yang berikutnya lagi. Yang tadi yang awal itu adalah fase ketika Nabi Adam belum berkeluarga. Sudah sejak kecil menunjukkan kemampuan bakatnya sebagai seorang pemimpin yang kemudian dibuktikan perbedaannya oleh Allah kepada malaikat
bahwa Adam itu berbeda dengan makhluk yang dicurigai atau diremehkan oleh malaikat karena melihat makhluk yang semacam itu kayaknya tidak pantas untuk jadi khalifah. Tetapi ini terbukti ya di step yang pertama. Nah di step yang kedua kemudian Allah menceritakan di surat Al-Baqarah ayat 35 itu agar Adam yang kemudian sudah bersama dengan pasangannya, dengan istrinya, dengan Hawa itu mendiami surga. Nah, kemudian Allah berfirman begini. Wa qulna ya Adam uskun anta zaujukal jannata wa kula minha raghadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadz zalimin. Dan kami berfirman, wahai Adam, diamilah oleh kamu dan istrimu surga ini dan makanlah makanan-makanannya yang banyak lagi baik di mana saja yang kamu sukai. Dan janganlah kamu dekati pohon ini yang menyebabkan kamu termasuk orang-orang yang zalim. Nah ini adalah fase yang kedua ya ketika Nabi Adam sudah berpasangan dengan Hawa. Nah di situ Allah ingin menguji kembali ya, menguji kembali ketaatan dia. Apakah orang yang cerdas ini taat kepada Allah? Apakah dia matang secara emosional? Apakah tidak gampang dirayu atau gampang dirayu oleh setan? Nah, di situ nanti kemudian setan itu masuk kembali ke surga itu untuk merayu Nabi Adam dan istrinya sekarang ya. Berdua mereka dirayu untuk melanggar larangan Allah, yaitu makan buah dari sebuah pohon yang oleh setan digambarkan sebagai Syajaratul Khuldi. Buah keabadian ya atau pohon keabadian yang kata setan kalau itu dimakan maka Nabi Adam itu bisa menjadi orang yang abadi, tidak akan mati selamanya dan bahagia di dalam surga bersama dengan pasangannya dan seterusnya ya. Itu adalah rayuan dari si setan itu. Masuknya setan ke surga ini menunjukkan bahwa surganya Nabi Adam ini memang berbeda dengan surga akhirat ya. Sudah seperti yang sudah kita bahas di episode yang sebelumnya. Di surga ini tanpa penjaga ya, hanya ditinggali oleh Nabi Adam dan istrinya. Kemudian setan bisa keluar masuk mengganggu Nabi Adam dan kemudian Nabi Adam tergelincir ya, termakan oleh rayuan setan itu sehingga melanggar larangan itu. Yang nanti ini akan kita bahas di episode yang lain. Tetapi di episode kali ini saya cuma ingin menunjukkan bahwa ini adalah ujian yang kedua dari Nabi Adam. Sehingga dia ternyata terbukti sebagai manusia itu memiliki titik lemah. Terkait di fase kedua ketika terkait dengan pasangannya. Ya, karena di situ kemudian dimunculkan nanti itu mereka akan kelihatan auratnya dan seterusnya ya, sehingga menutupi dirinya dengan daun-daun surga. Itu ada kaitannya godaan kehidupan di muka bumi ini salah satunya adalah muncul dari sisi pasangan ya, wanitanya. Nah, disitulah kemudian Adam terbukti gagal untuk mentaati perintah Allah. Tetapi kegagalan itu kemudian terobati karena Nabi Adam kemudian menyadari dirinya. Nah, di sini muncul pembelajaran ya, hikmah dari kisah ini bagaimana seorang Adam, seorang manusia modern yang sudah mengalami kegagalan, melakukan dosa, kemudian dia melakukan pertobatan. Nah, itu diceritakan oleh Allah di ayat yang berbeda. Di surat Toha ayat 121 dan 122 Allah kemudian menceritakan tentang terjadinya pelanggaran itu. Fa'akala minha fabadat lahuma sau'atuhuma wa tafiqa yakhsifani alaihima min waraqil jannah wa asaw Adamu rabbahu faghawa. Maka keduanya memakan dari buah pohon itu. Lalu nampaklah bagi keduanya aurat-auratnya. Dan mulailah keduanya menutupinya dengan daun-daun surga. Dan durhakalah Adam kepada Tuhan dan sesatlah ia. Tsummastabahu rabbuhu fataba alaihi wahada. Kemudian Tuhannya memilihnya,
maka dia menerima taubatnya dan memberinya petunjuk. Kedua ayat yang ada di dalam surat Toha ayat 121 dan 122 ini sangat menarik. Kenapa? Karena di ayat 121 itu Allah berfirman atau bercerita tentang melanggarnya Nabi Adam terhadap larangan ya yang diberikan oleh Allah, diperintahkan oleh Allah. Jangan dekati itu. Nah, malah dimakan buahnya ya sesuai dengan rayuan dari setan itu. Nah, di penutup ayat 121 itu Allah mengatakan wa asa adamu rabbuhu faghwa. Adam durhaka ya, maka durhakalah Adam kepada Tuhannya dan tersesatlah dia. Jadi sangat jelas di situ bahwa Adam melanggar larangan, kemudian durhaka kepada Allah akibat rayuan itu dan kemudian disebut sebagai orang yang tersesat. Nah, menariknya di ayat 122-nya kemudian Allah mengatakan dan Allah kemudian memilih Adam itu. Dia bertobat dan kemudian Allah memberikan petunjuk kepadanya. Ini sesuatu yang menarik. Justru ketika Adam itu melakukan kesalahan, durhaka, kemudian dianggap tersesat, malah dipilih oleh Allah. Jadi bagaimana itu memahami ayat ini? Nah, disinilah ujian kedua itu, ya, yang saya sebut sebagai kematangan atau kedewasaan spiritualitas Adam. Bukan cuma kecerdasan intelektualnya, tapi kecerdasan emosional. Bahwa sebagai manusia biasa, Adam itu bisa melakukan kesalahan, bisa melakukan dosa, sebagaimana kita semua. Tidak ada di antara kita yang tidak berdosa. Tetapi kemudian ditunjukkan bahwa kematangannya adalah secara spiritual ketika dia berdosa, kemudian dia mengakui dosanya itu. Dan kemudian bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Nah, disitulah justru lulus dia menunjukkan kualitas seorang yang bertakwa. Karena itu setelah melanggar, kata ayat 122-nya itu justru Allah memilihnya, ya, menerima tobatnya dan kemudian memberikan petunjuk. Nah, ini ya karakter yang seperti ini di ayat-ayat lain disebut sebagai karakter orang yang bertakwa. Itu digambarkan oleh Allah di dalam surat Ali Imran, ya, mulai dari 133, 134, 135. Nah, yang terkait dengan yang kisah yang sedang kita bahas ini itu ada di 135. Di Ali Imran 133-nya Allah mengatakan tentang orang yang bertakwa. Lantas siapakah orang yang bertakwa itu? Nah, itu dijelaskan di 134 dan 135. Tetapi kita ambil saja yang terkait langsung dengan kriteria bertakwa terkait Nabi Adam, itu yang di ayat 135. Siapakah orang yang bertakwa itu? Kata ayat ini begini. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah fastaghfaru lidzunubihim wa may yaghfiru dzunuba illallah wa lam yusirru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan orang-orang yang apabila mengerjakan perbuatan keji atau menganiaya diri sendiri, mereka ingat kepada Allah, lalu memohon ampun terhadap dosa-dosa mereka. Dan siapa lagi yang dapat mengampuni dosa-dosa selain daripada Allah? Dan mereka tidak meneruskan perbuatan kejinya itu, sedang mereka mengetahuinya. Jadi pemahaman secara komprehensif dan holistik atas kisah Adam ini sangat menarik. Karena ternyata di fase yang kedua, di ujian yang kedua, itu beliau diuji terkait dengan kematangan spiritualitasnya. Bahwa sikap yang seperti ditunjukkan Nabi Adam, bolehlah berdosa ya sebagai manusia. Apalagi itu banyak macam-macam dosa, ada yang tidak sengaja, ada yang tidak mampu menahan diri, ada yang bahkan sengaja. Tapi poin pentingnya adalah ketika dia melakukan perbuatan dosa itu, maka seorang yang bertakwa itu akan segera ingat Allah. Seperti diceritakan di dalam surat Ali Imran 135 ini.
segera ingat Allah dan kemudian memohon ampun, bertobat atas apa yang dilakukannya, ya, dosa-dosa yang dilakukannya itu. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum. Ya, jadi orang-orang yang bertakwa itu adalah orang-orang yang berbuat fahisyah, berbuat fahsya, ya, keji dan zalim terhadap dirinya sendiri. Kemudian dia segera ingat kepada Allah. Walladzina idza fa'alu fahisatan aw dzalamu anfusahum dzakarullah. Dia segera ingat kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Kemudian dia segera mohon ampun kepada Allah. Wa may yaghfiru dzunuba illallah, siapa lagi yang bisa mengampuni dosa-dosa itu kecuali Allah. Walam yusiru ala ma fa'alu wa hum ya'lamun. Dan dia tidak melanjutkan perbuatan kejinya, perbuatan dosanya itu karena dia sudah mengetahui itu. Jadi sahabat sekalian, ini sangat menarik bahwa ternyata pelanggaran yang dilakukan Adam itu justru menjadi bukti bahwa Adam sebagai seorang manusia modern itu ternyata adalah orang yang bertakwa. Karena sesudah melakukan pelanggaran itu dia menyadari dosanya, kemudian mohon ampun kepada Allah, kemudian bertobat. Maka kata surat Toha ayat 122, maka Allah memilihnya sebagai seorang khalifah, kemudian menerima tobatnya dan memberikan petunjuk kepada dia. Jadi sahabat sekalian, sebagai kesimpulannya dalam episode kali ini, seluruh cerita Adam itu sesungguhnya adalah skenario besar, bukan sebuah kecelakaan, ya, tetapi sebuah kesengajaan ingin ditunjukkan kepada kita oleh Allah supaya menjadi pembelajaran. Ini loh tipikal seorang khalifah itu, ya, sejak nenek moyang kita itu Nabi Adam, yaitu orang yang cerdas secara intelektualitas dan matang secara spiritualnya, yang diklasifikasikan sebagai orang yang bertakwa. Sahabat sekalian, saya kira saya cukupkan ya sampai di sini. Mudah-mudahan ini memberikan gambaran, ya, yang melengkapi dari kajian-kajian kita sebelumnya tentang cerita atau kisah hikmah di seputar Nabi Adam dan munculnya peradaban di muka bumi ini. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua dan memberikan bimbingan dan petunjuknya kepada kita semua, mendapatkan hikmah-hikmah dari pembelajaran yang kita kaji kali ini. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.